Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai korelasi Pearson dengan menggunakan Excel. Sebelum itu saya akan bahas dulu mengenai definisi dari korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson itu merupakan sebuah alat statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dengan skalanya, yaitu interval koefisien atau rasio. Nah, di sini ada yang namanya interval koefisien. Jadi, interval koefisien ini merupakan sebuah hubungan atau skala hubungan atau skala yang digunakan untuk menentukan tingkat hubungan. Nah, di sini dari 0 sampai 0,199 itu merupakan tingkat hubungannya itu sangat rendah. Kemudian dari 0,2 sampai 0,399 itu rendah, sampai 0,8 sampai 1 itu tingkat hubungannya sangat kuat. Nah, di sini saya ada data yang akan kita coba untuk mencari rumus ke dalam rumus korelasi Pearsonnya. Data ini saya dapatkan di Google, yaitu daftar nilai pretest dan posttest dan sebagainya dari kelompok eksperimen yaitu 6C di SMPN 2 Kalasan. Karena di sini banyak datanya, di sini saya gunakan cukup pretest dan posttest saja karena saya ingin mencari hubungan antara nilai pretest dan posttestnya. Oke. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu kita harus menginputkan data-datanya seperti ini. Nah, yang kedua, kita cari jumlah seluruh data yang terdapat di dalam variabel. Nah, di sini saya cari dulu jumlah nilai yang ada di dalam kolom pretest X. Nah, di sini saya coba. Nah, di sini rumus di dalam Excel itu terdapat rumus yang disediakan oleh Excel. Untuk jumlah keseluruhan data itu cukup kita ketikkan sum seperti ini, sama dengan sum, kemudian kita tabkan. Nah, kemudian baru kita drag seperti ini. Kita drag, baru kita tutup kurung, baru enter. Nah, kita memperoleh nilai jumlah dari seluruh data pretest X. Kemudian untuk rata-rata. Nah, rata-rata di dalam Excel itu juga disediakan, yaitu cukup mengetikkan average. Nah, yang ini, average ini. Kemudian kita tekan tab. Nah, baru kita drag seperti tadi. Seperti ini. Nah, baru kita tutup kurung, baru enter. Nah, kita dapat nilai rata-ratanya. Nah, kemudian untuk simpangan baku. Nah, simpangan baku ini juga disediakan oleh Excel, yaitu stdef. Stdef-nya kita ambil yang bawah ini. Stdef ini, kemudian kita tekan tab. Nah, barulah kita drag seperti tadi juga. Kemudian kita tutup kurung, baru enter. Nah, itu data-data yang kita dapatkan di dalam pretest X. Nah, di pretest X ini kita sudah mendapatkan jumlahnya, rata-ratanya, dan simpangan bakunya. Ketiga ini nanti kita perlukan untuk memproses di dalam korelasi Pearson ini. Kemudian untuk mencari yang posttest Y, cukup kita drag ke samping aja seperti ini. Nah, mudah. Jadi kita dapatkan jumlah rata-rata dan simpangan baku dari posttest Y-nya. Oke. Jadi di dalam rumus korelasi Pearson ini ada variabel XY yang ini. Nah, apa itu? Jadi nilai variabel XY ini itu artinya merupakan simpangan antara data yang terdapat di dalam pretest X maupun posttest Y itu dikurangkan dengan rata-ratanya. Contohnya seperti ini, pretest dikurangkan dengan rata-ratanya. Nah, itu definisi dari variabel X atau Y yang ada di rumus korelasi Pearsonnya. Karena kita mau mencari keseluruhan data ini, maka kita bisa mengunci variabel rata-rata ini agar tidak berubah, yaitu dengan variabel $, seperti ini, ditutup seperti ini. Nah, itu artinya nilai rata-rata ini ketika kita drag-kan ke bawah, dia tidak akan berubah. Kita drag-kan ke bawah, nah seperti ini. Kemudian untuk nilai Y-nya itu juga kita buat seperti tadi.
post test ini kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya, itu 88. Enter. Setelah itu jangan lupa kita blok atau kita tetapkan dia atau konstankan rata-ratanya seperti ini, baru kita turunkan ke bawah atau kita drag ke bawah. Nah, maka kita dapat nilai simpangannya. Selanjutnya XY. Nah, XY ini artinya adalah perkalian antara X dengan Y. Jadi nilai yang ini kita kalikan dengan ini, maka kita dapat hasil perkaliannya. Seperti ini dikalikan dengan nilai ini, baru kita enter. Nah, baru kita dragkan ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, karena di dalam rumus korelasi persen ini menggunakan sigma ini artinya seluruh jumlah antara perkalian X dan Y. Artinya kita disuruh untuk mencari seluruh jumlah antara X dikali Y, yaitu ini. Kita buat sum, tekan, baru kita drag ke bawah. Nah, baru kita tutup kurung. Nah, itu merupakan sigma XY-nya. Ini sigma XY-nya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data seperti ini, baru kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu korelasi persennya. Sama dengan pertama sigma XY. Nah, sigma XY ini adalah yang ini, yang bawah ini. Kontrol klik kiri, kemudian kita bagikan dengan N kurang 1. Nah, N kurang 1 ini merupakan, N ini merupakan jumlah datanya. Karena jumlah data kita ada 31, berarti kita menggunakan 31 dikurang 1, yaitu 30. Kita langsung saja buat 30. Nah, kemudian kita kalikan dengan SX. Nah, SX ini adalah simpangan baku dari variabel X, yaitu simpangan baku dari pretest X-nya, yaitu ini yang kita sudah cari tadi. Kemudian kita kalikan dengan SY, yaitu simpangan baku dari Y atau post test. Ini kita tutup kurung, baru kita enter. Nah, dapatlah hasilnya yaitu 0,26834073. Nah, kalau kita masukkan ke dalam interval coefficient-nya, maka tingkat hubungannya itu yaitu rendah. Jadi bisa dibilang hubungan antara pretest X dengan post test Y ini memiliki hubungan yang rendah. Nah, seperti itu. Itulah kesimpulan dari rumus korelasi persen. Nah, di dalam Excel juga disediakan untuk mencari korelasi persen yang khusus. Kan kalau di dalam ini namanya semi manual. Jadi kalau untuk kita mencari semi manual, itu kita harus mencari X-nya dulu, terus untuk mencari simpangannya dulu. Nah, kalau di dalam Excel sudah disediakan rumusnya atau sintaksnya. Nah, untuk mencarinya kita cukup tekan sama dengan kemudian persen. Sama dengan persen. Nah, ini sudah disediakan oleh Excel. Kemudian kita tekan tab. Nah, di sini ada bacaan array 1, titik koma, dan array 2. Nah, array 1 ini apa? Array 1 ini artinya data-data terhadap X, yaitu yang ini, seluruh data X ini, atau seluruh data pretest. Kita blok seperti ini. Artinya nanti data-data ini akan tersimpan di dalam sebuah array. Kemudian di sini sesuai dengan statementnya, yaitu titik koma, kita buat titik koma. Kemudian array 2 ini yaitu nilai dari post test Y. Ini kita drag lagi. Nah, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya sama ya dengan rumus korelasi persen yang manual ini. Nah, itulah dia penjelasan mengenai korelasi persen menggunakan Excel. Jika ada saya kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.